Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini banyak orang mengatakan, ya sudahlah, Yusuf Mansur itu jangan diserang terus. Banyak yang lain lagi kerjaan dakwah, itu kan. Malah yang lebih sinis kadang-kadang Anda menyerang Yusuf Mansur supaya dapat duit dari YouTube dan sejenis itu. Tapi kalau kita lihat, sadar nggak nih, orang-orang yang bicara seperti itu akan bahaya dari perbuatan Yusuf Mansur. Ya, kalau tidak kita ingatkan, kita kritik, kita bongkar tipu muslihatnya, maka Yusuf Mansur itu sangat dikdaya dalam mengumpulkan uang sedekah. Dia sangat perkasa gitu, memaksa para jemaah supaya mengeluarkan uang sebagaimana yang sudah dia praktekkan di Masjid Kota Wisata Cibubur. Dalam waktu beberapa bulan dia telah berhasil meraup uang di saat itu sekitar 55 miliar. Terus uangnya hilang, lalu biarkan gitu. Hal yang sama juga dilakukan lagi oleh Yusuf Mansur terhadap TKW Hong Kong. TKW Hong Kong itu tahunan dia menghisap gitu. Menghisap darah TKI dan TKW. Dengan tiap bulan gajinya dipotong karena janji-janji sorga Yusuf Mansur. Ansor lah itu, angin sorga. Tapi begitu mendekat ke Yusuf Mansur, begitu dia pulang, itu dikasih neraka plus. Apa itu neraka plus? Pertama ya janji-janji itu nggak ada yang benar. Yang kedua dicaci maki. Sudah berhenti belum Yusuf Mansur kasus TKI Hong Kong? Belum. Itu di situ ya puluhan miliar uang dia raup. Coba aja bayangkan ya, kalau setiap orang membayar 10 dolar. Seperti cerita Wirdan ya, 100 ribu. 10 dolar itu kan 100 ribu. Dikali ya sekitar puluhan ribu. Kalau menurut orang-orang yang mengadu dulu tuh, ada 80 atau 90 ribu orang juga. Ya kan? Setiap bulan itu miliaran. Bisa 7 atau 8 miliar. Itu bukan sebulan 2 bulan. Tapi tahunan. Lalu kita diam gitu. Cukup udah berhenti Yusuf Mansur di situ? Belum. Dia kumpulkan lagi uang untuk membeli masjid di Sevilla, Spanyol. Wah, dia sentuhlah emosi orang bagaimana Islam lu terusir dari Spanyol. Sekarang kita rebut lagi kedikdayaan Islam. Sama klub sepak bola yang sekalian kita beli gitu. Sepak bolanya misalnya Barcelona, ya kan? Barcelona kita beli. Kemudian semua klub-klub besar di dunia yang ikut dalam liga sepak bola di Eropa itu dibeli. Gitu. Dibikinnya lah rekening. Setiap orang minimal menyumbang 1 juta. Dia rukso ke kota-kota lain. Hasilnya apa? 1 pengki tanah aja nggak ada dia beli. Terus kita diam aja gitu. Wah ini namanya pencurian, penipuan. Bisa juga kita sebut perampokan duit masyarakat. Dengan berlindung di balik jubah agama. Jadi dia merampok tapi ingin tetap dihormati dan dimuliakan gitu. Dia persis mau jadi wali, tapi wali duit. Jadi jangan kita lihat ya. Terus kenapa sebagian tokoh agama kita itu diam saja? Nah, kita lihat misalnya nih ada 2 tokoh yang keras menyerang kiai atau tokoh-tokoh agama. Kalau yang sekarang itu ya ada di daerah Banten sana namanya ya Gus Mahesa Al-Bantani, Pak Gus dia atau Maesa Al-Bantani, saya nggak tahu. Tapi ini keras dia. Dia menyerang cerita-cerita kurafat. Kiai yang menjual jimat-jimat dan karamah-karamah. Tapi ketika menghadapi kasus PIK 2, dia ngacir, kabur. Ada pula yang bilang NKRI harga mati. Tapi ternyata dia hanya seorang pengkhianat yang menunggu bayaran. Itu kata Mahesa Al-Bantani. Ada juga ya yang secara teoritis yang sudah meninggal dia menjelaskan latar belakang munculnya seorang kiai yaitu Profesor Dr. Deliarnur.
Pak Deliar Nur mengatakan begini, seseorang jadi kiai itu belum tentu karena ilmu. Karena orang menjadi kiai yang pertama, dia diambil menantu oleh kiai. Ya kan? Menantu kiai, karena kiainya tidak punya anak laki-laki. Maka dia dikiaikan gitu. Lah kadar ilmunya berapa? Gitu. Ya nggak tahu. Orang dikiaikan kok. Dia disuruh mimpin tahlilan, kemudian dikasih songkok. Itu juga bisa menjadi kiai. Yang kedua kata Pak Deliar, kiai itu datang karena dia mempunyai pesantren. Ya kan? Dia punya pesantren, lalu dia mengajar di pesantrennya itu. Nah, kalau sudah melihat pesantren dan jenis-jenisnya, ada pesantren itu macam-macam. Ada pesantren mempelajari ya nahwu saraf. Maka pesantrennya disebut pesantren nahwu saraf. Dia mungkin terdaftar atau juga tidak terdaftar gitu. Ya kan? Ada lagi pesantren itu pesantren belajar tentang ilmu kebal. Maka yang dipelajari pesantren itu bagaimana kebal tahan bacok. Lalu kiai-kiai yang begini ini disebut juga oleh masyarakat dengan kiai. Peduli nggak dia dengan apa yang dilakukan Yusuf Mansur? Ya pasti tidak peduli. Cuma itu analisis Pak Deliar Nur. Ya ketika dia menulis tentang disertasi doktornya itu tentang Islam di era kolonial gitu. Mungkin sekarang banyak juga perubahan, tetapi secara social origin ya begitu. Ada lagi pesantren tuh mementingkan misalnya nih bagaimana bisa memimpin doa gitu. Maka dia nggak peduli dengan apa yang terjadi di luar pesantren. Ada juga ya sebagian kiai itu mengerti gitu. Tapi ada rumusan sesama biskota tidak boleh saling mendahului. Maka bagi mereka Yusuf Mansur itu bukan problem mereka gitu. Nah disinilah, kita dari channel ini hanya menawarkan bagaimana pemahaman Islam yang bisa diterima yang sesuai dengan dasar-dasar dan dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu ketika Yusuf Mansur menawarkan cerita sedekah itu nggak ada dalilnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi ya di bulan Ramadan ini dia kembali menagih zakat. Gitu. Wah itu kita bisa mengutip fatwa-fatwa ulama bahwa apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur itu hukumnya sudah haram. Haram itu. Atas dasar apa dia menjajakan pendapat-pendapatnya padahal dia sudah menjadi orang kaya. Jadi kalau Yusuf Mansur ini tidak ada yang mengkritik, dia akan merajalela. Rajalela dia. Dia datang seperti orang-orang yang dalam cerita klasik itu seorang penyamun datang ke suatu wilayah, pulang membawa uang berkarung-karung. Dan itu dulu itu yang dipraktekkan oleh Yusuf Mansur. Dia ceramah Maulid misalnya. Atau ceramah Isra Mi'raj. Sekarang ceramah tentang Lailatul Qadar. Nuzul Quran. Sekali beroperasi itu dia bisa mendapatkan uang itu. Kalau kata Pak Soeharto ya bisa tiga karung. 3 karung ya tentu lebih dari 1 miliar. Coba gampang sekali dia mendapatkan uang. Lalu ini kita biarkan gitu. Membuat orang-orang berhalu-halu bersama-sama. Tentu saja tidak. Kita tetap mengingatkan. Terus ada orang lapor dong kalau ada yang kerugian. Ya begini orang nggak mau lapor. Mana ada orang mau lapor rugi 100 ribu. Tapi kalau jumlahnya puluhan ribu, siapa yang mau koordinir? Kadang-kadang pola berpikir kita ini sudah rusak oleh cara-cara Yusuf Mansur. Dia yang melakukan, disuruhnya kita yang lapor. Kan aneh gitu. Mestinya apa yang dilakukannya itu adalah kerusakan. Jadi para tokoh-tokoh ulama itu harus melihat ini sebuah kerusakan. Kadang-kadang kita lihat jenggotnya panjangnya minta ampun. Dia menyebut dirinya mungkin kaum salaf, kan nggak tahu lah gitu. Kalau bicara dalil, bid'ah ya akhi. Tapi kalau diajak bicara ini, Yusuf Mansur gimana? Pucat dia itu. Pernah tuh dia diminta untuk menjadi mediator gitu supaya
persoalan masyarakat ini, orang-orang yang sudah ditipu oleh Yusuf Mansur ini bisa diselesaikan. Begitu tahu mau tema ini yang mau diangkat, dia batalkan. Jadi inilah yang kita lihat bagaimana rusaknya kondisi masyarakat kita kalau Yusuf Mansur ini dibiarkan bergentayangan. Jadi seperti cerita dalam hadis itu, di bulan puasa itu setan-setan itu dibelenggu, baru benar puasa. Nah kalau bahasa sekarang Yusuf Mansur itu harus kalau bisa dipenjarakan gitu, ditahan, baru keadaan sosial masyarakat ini, sosial umat Islam bisa diselamatkan gitu. Kalau enggak, waduh, dia enggak pernah berhenti dan tidak pernah puas. Dia lalu dilanjut oleh anaknya, itu terus-menerus mencari uang, baik itu secara formal maupun nanti uang-uang yang menjadi haknya para fukara dan masakin. Lalu dari situ Yusuf Mansur membangun dan berinvestasi di warung steak and shake-nya. Karena itu mari kita lawan bersama-sama Yusuf Mansur ini, kemudian dijauhi apa yang sudah dia lakukan dari hasil uang masyarakat yang dia bangunkan untuk kepentingan sendiri di warung steak and shake. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.